Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan zuhur kali ini kembali kita melakukan tafaqquh fiddin, yaitu upaya untuk memperdalam ajaran agama Islam dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang pada kesempatan ini kita akan mempelajari hadis yang ke-45 dari kitab Arba'in Al-Imam An-Nawawi yang ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, yang mana asalnya Arba'in Nawawiyah itu berjumlah 42 hadis. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan hingga genap menjadi 50 hadis. Dan hadis yang akan kita baca ini adalah hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45 ini berkenaan dengan keharaman dari memperjualbelikan minuman khamr atau minuman keras. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah an Jabirin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Jabir radhiyallahu anhu ini mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hadis amal fathi, yang beliau dengarkan itu di tahun terjadinya Fathu Makkah. Tahun terjadinya Fathu Makkah itu adalah 8 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW, tepatnya di bulan Ramadan. Wa huwa bi Makkah, pada saat itu Nabi SAW di Makkah. Artinya tidak lama setelah terjadinya Fathu Makkah, Rasulullah masih di Makkah dan Rasulullah berkhutbah di Makkah. Dan didengar oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansor, artinya bukan penduduk Mekah. Beliau adalah penduduk Madinah, nah dari kalangan Ansor. Ketika beliau mendengar hadis ini di Mekah, artinya beliau ikut turut serta dalam proses pembebasan Mekah pada saat itu. Nah, Jabir berada di Mekah pada saat Rasulullah dan kaum muslimin semuanya membebaskan Mekah. Fathu Makkah namanya. Pembebasan Mekah dari belenggu dominasi kesyirikan. Itu terjadi di tahun 8 Hijriah. Apa yang disampaikan Nabi di dalam khutbahnya pada hari pembebasan Mekah itu, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, jual beli minuman keras yang memabukkan. Nah, hari ini khamr nanti tidak hanya dalam bentuk minuman keras, tapi juga dia dalam bentuk obat-obatan yang disalahgunakan, yang kita kenal dengan istilah narkoba.
narkotika dan obat-obatan terlarang. Ini juga masuk dalam kategori khamr, karena kedua-duanya baik itu dalam bentuk minuman maupun dalam bentuk obat-obatan, keduanya merusak fungsi akal, sehingga akal ini tidak berfungsi dengan baik, bahkan cenderung mengalami kerusakan, sehingga seorang yang mengkonsumsi ini tidak lagi dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu satu yang diharamkan. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Jual beli minuman khamr yang dilarang. Wal maitah. Kemudian juga jual beli bangkai, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wal khinzir, jual beli babi. Ini baik yang masih hidup maupun yang sudah jadi dagingnya, ini diharamkan untuk memperjualbelikan babi, hewan babi, baik dagingnya maupun hewannya dia masih hidup, diharamkan. Dan yang terakhir al-asnam. Di dalam hadis ini disebutkan yang terakhir adalah wal asnam, yaitu patung, berhala yang disembah. Faqil, maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati, bagaimana dengan lemak yang diambil dari bangkai? Fa innahu yuqla biha as-sufunu, karena lemak dari bangkai itu sebagian orang memanfaatkannya untuk melapisi kayu di kapal. As-sufun itu safinah, kapal. Kapal pada saat itu terbuat dari kayu. Nah, untuk melapisi lapisan terluarnya agar tidak cepat jabuk, tidak cepat dimakan rayap, maka masyarakat dahulu itu menggunakan lemak dari bangkai untuk melapisi bagian terluar dari kayu yang menyusun kapal tersebut. Wa yudhanu biha al-julud. Kemudian lemak dari bangkai ini juga sebagian orang menggunakannya untuk melakukan samak atau menyamak kulit. Jadi di antara proses pembersihan kulit itu, di antara tahapan-tahapan yang dilalui menggunakan lemak dari bangkai ini tadi. Wa yastasbihu bihan nas, dan juga sebagian orang ada yang menggunakan lemak dari bangkai ini untuk bahan bakar penerangan di malam hari. Jadi istisbah itu misbah, misbah itu lampu. Lampu di zaman dahulu tidak sebagaimana hari ini kita menggunakan listrik, tetapi lampu pada masa itu menggunakan pelita yang bahan bakarnya itu dari minyak. Minyak apa yang digunakan? Yaitu lemak dari hewan yang sudah mati itu. Maka tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la huwa haram. Yang demikian ini haram. Artinya jual belinya tetap haram kalau dia berasal dari bangkai. Summa qol, kemudian Nabi mengatakan, inda dzalik qatalallahu al-yahud, mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala membinasahkan orang-orang Yahudi. Innallaha harrama 'alaihimus syuhum, sesungguhnya Allah sudah mengharamkan bagi mereka itu syuhum, lemak dari bangkai itu tadi. Fa anjmaluhu, kemudian mereka merekayasanya, artinya mengubahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bagaimana cara merekayasanya, dicairkan, lemak itu dicairkan sehingga menjadi encer seperti minyak, sehingga dia menjadi minyak. Summa ba'uhu, kemudian ia jual itu lemak yang sudah dalam bentuk encer tadi itu, sudah mencair, mereka kemas dan mereka jual. Asalnya dari barang yang najis,
yaitu apa? Bangkai itu tadi. Kemudian mereka jual fa'akalu samanahu, dan mereka yaitu orang-orang Yahudi mendapatkan mata pencahariannya itu dari berjual beli sesuatu yang asalnya tadi adalah haram itu tadi. Al-hadits akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim. Hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keharaman khamr, yaitu keharaman minuman keras yang memabukkan, yang menghilangkan fungsi akal. Yang demikian ini telah disepakati oleh seluruh ulama dari berbagai mazhab, bahwasanya khamr itu dilarang satu atau diharamkan. Yang pertama adalah mengkonsumsinya, meminumnya. Kemudian yang kedua, menggunakan khamr itu untuk dioleskan di kulit. Ini dua hal ini yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian dari hadis ini yang berkenaan dengan khamr atau larangan untuk mengkonsumsi khamr, dalam sejarahnya Islam sendiri ketika mengharamkan khamr itu melalui tahapan-tahapan, mengingat masyarakat Arab pada saat itu telah membudaya di tengah-tengah mereka itu tradisi untuk meminum minuman khamr. Ada majelis khusus namanya majelis syurb, majelis atau duduk-duduk meminum khamr. Itu dahulu masyarakat Arab demikian. Setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, turunlah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat peringatan dari Allah akan adanya dosa dalam aktivitas meminum minuman keras. Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan maisir, tentang minuman keras dan juga perbuatan judi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata, fihima ithmun kabir, di dalam keduanya itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tetapi syariat juga tidak menafikan bahwasanya ada manfaat yang ada di balik minum-minuman khamr itu. Jadi Islam hanya memperingatkan ada dosanya, ada manfaatnya memang. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Inilah tadi yang ketika ditanyakan kepada Nabi di dalam hadis ini, bukankah lemak dari bangkai itu juga ada manfaat-manfaat yang lain? Itu bisa untuk menjadi pelapis bagi kapal. Dia dioleskan untuk menjadi pelapis di kapal agar tidak cepat jabuk. Kemudian ada manfaat lain, dia itu dibakar. Kenapa Nabi tetap melarang jual belinya? Jawabannya ada dalam ayat ini tadi. Ithmuhuma akbaru min naf'ihima, karena dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kekhawatiran untuk terjerumus untuk mengkonsumsi benda yang haram ini itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini ayat yang pertama turun, sebagian kaum muslimin itu sudah mulai meninggalkan khamr, tetapi belum ada ketegasan dari syariat agar kaum muslimin ini meninggalkan sama sekali. Kemudian turun ayat yang selanjutnya, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berkalam, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan yang mabuk. Sampai pada turunnya ayat ini, kaum muslimin
itu dilarang untuk mengkonsumsi minuman keras ketika waktu sholat hendak dekat. Tetapi selain dari waktu sholat, masih belum ada ketegasan larangannya. Nah, barulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Maidah. Ini larangan yang terakhir yang merupakan ketegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkalam, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras itu, kemudian maisir, perbuatan judi, kemudian azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Ini masyarakat Arab jahiliyah dahulu itu kalau mau bepergian, mereka mengocok atau mengundi 3 buah anak panah. Anak panah yang pertama tertuliskan lanjutkan. Anak panah yang kedua tertulis berhenti, jangan dilanjutkan. Anak panah yang ketiga itu tidak tertulis apapun. Kalau kemudian mereka hendak bepergian, melakukan perjalanan, dikocok, keluar, lanjutkan, maka dilanjutkanlah terus perjalanannya. Tetapi ketika nanti dikocok, keluar, berhenti, jangan dilanjutkan, maka mereka tidak akan melakukan perjalanannya. Mereka tidak akan melakukan perjalanan atau safar pergi keluar rumah. Nah, kalau nanti keluar anak panah ketiga yang tidak ada apa-apanya, artinya tawakuf, abstain gitu, maka masyarakat Arab mengulangi kembali itu, mengundi anak panah demikian. Nah, ketika Islam datang, tradisi untuk mengundi anak panah ini diganti dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu syariat istikharah. Jadi ketika kaum muslimin ini bingung untuk menentukan pilihan ke depan ini harus apa, nanti milih jodoh yang seperti apa, memilih nanti melanjutkan studi perguruan tinggi yang mana yang harus dipilih, Islam mengajarkan syariat istikharah, yaitu salat istikharah 2 rakaat baru kemudian minta kepada Allah agar diberi pilihan yang terbaik. Nah, masyarakat Arab jahiliyah dahulu ketika mau memilih begitu, dia menggunakan azlam. Nah, ini nggak boleh dalam syariat. Ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini, rijsum min amali syaitan. Jadi mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang menjijikkan, rijsum min amali syaitan, dan bagian dari perbuatan syaitan. Dan yang terakhir, wal azlam wal ansab, yang diharamkan selanjutnya dalam ayat ini adalah berhala. Wal ansab wal azlam, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Khamar, judi, kemudian berhala, yaitu menyembah berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Keempat-empatnya ini adalah perbuatan syaitan. Sampai ayat ini turun, baru kemudian kaum muslimin itu menumpahkan khamar-khamar yang mereka miliki. Khamar-khamar yang mereka miliki itu mereka tumpahkan semua di jalan-jalan di Madinah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan mereka terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditinggalkan. Nah, ini yang menjadi komitmen dari kaum muslimin, para sahabat Nabi dahulu ketika khamr itu turun. Nah, sebagai bentuk ketegasan, jual belinya pun itu juga diharamkan. Ketika benda tersebut diharamkan, maka jual belinya pun diharamkan. Dan hadis ini menegaskan jual beli minum-minuman keras itu haram, dan kemudian mengambil keuntungan atau ribhun, mengambil keuntungan dari jual beli tersebut sehingga menjadi mata pencahariannya, ini juga diharamkan. Nah, ini pengedar-pengedar narkoba ini, dia telah menjadikan jual beli narkoba ini sebagai mata pencahariannya, dan ini mata pencaharian yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya melalui lisan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini. Nah,
kaidah atau pelajaran kedua yang kita ambil di sini adalah seluruh barang yang haram yang pemanfaatannya atau tujuan dari pemanfaatannya itu adalah untuk sesuatu yang haram, maka jual belinya itu juga adalah haram. Jadi seluruh benda-benda yang tujuan pemanfaatannya itu haram, maka otomatis jual belinya itu juga menjadi haram. Sehingga di sini jual beli barang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan pemanfaatannya dan jual beli barang yang najis itu hukumnya adalah haram. Nah, kemudian pelajaran yang terakhir ini insyaallah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ditanya tentang bagaimana dengan manfaat-manfaat yang ada di balik lemak dari hewan yang mati atau bangkai itu tadi, kan bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan yang lain, tetapi tidak untuk pemanfaatan yang diharamkan. Kan yang diharamkan tadi mengkonsumsi lemak dari bangkai itu tadi. Apabila dikonsumsi digunakan atau dimanfaatkan untuk sesuatu yang bukan untuk dikonsumsi dan bukan untuk dioleskan di kulit, ini bagaimana? Maka para ulama sebenarnya memiliki dua pendapat. Ada perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama berkenaan dengan hal ini. Yang demikian ini dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Yang pertama, Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan wa qad ikhtalafa an-nasu fi ta'wili qawlihi sallallahu alaihi wasallam huwa haram. Para ulama itu masih berbeda pendapat tentang makna dari kalam Allah huwa haram. Tadi kan Nabi ditanyakan tentang manfaat-manfaat, tetapi Nabi mengatakan tidak, dia haram, katanya. Apa yang diharamkan di sini? Faqalat ta'ifatun. Pendapat yang pertama mengatakan arada anna hadzal intifa'al madhkur bi syuhumil maitati haram. Jadi makna yang pertama yang ditafsirkan oleh para ulama adalah memanfaatkan barang yang haram ini untuk pemanfaatan yang tidak haram. Seperti tadi kan lemak yang berasal dari bangkai tadi haram untuk dikonsumsi, haram untuk diminum, haram untuk dimakan. Lah kalau dipakai untuk bahan bakar lampu minyak boleh atau tidak? Berdasarkan penafsiran yang pertama ini tidak boleh. Wa hina idzin fayakunu dzalika ta'kidan lil man'i min bai'il maitati. Yang demikian ini, pendapat yang pertama ini menjadi penekanan makna dari larangan jual beli bangkai ini tadi, haitsu lam yaj'al syai'an minal intifa'i biha mubahan, yang mana tidak boleh ada pemanfaatan apapun dari barang yang asalnya haram itu tadi. Nah, jadi nanti kalau mau pakai bahan bakar lampu dari apa? Ya dari hewan yang disembelih, jangan dari bangkai. Ini demikian. Wa qalat ta'ifatun, kemudian ulama yang lain, ulama kelompok yang kedua berpendapat bal arada anna bai'aha haram. Yang diharamkan adalah jual belinya. Wa in kana qad yuntafa'u biha bihadhil wujuh. Yang mana jual belinya tadi diharamkan dengan tidak menafikan adanya manfaat-manfaat yang lain yang tidak haram dari barang-barang atau dari bangkai yang tadi sudah dicairkan lemaknya. Lakinnal maqsudal a'zam minasy-syuhum huwa al-aklu. Mengingat karena tujuan utama dari lemak bangkai itu pemanfaatannya adalah untuk dikonsumsi, oleh karena itu tidak diperbolehkan oleh Nabi untuk menjual belikan. Bukan berarti nanti pemanfaatan-pemanfaatan yang lain itu ikut dilarang. Nah, pendapat yang kedua ini Allah Ta'ala alam, inilah yang saya lebih cenderung kepadanya.
Artinya untuk dimanfaatkan kepada selain pemanfaatan yang haram, ini masih dibolehkan. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya sebagian sahabat Nabi itu ada yang menyeret bangkai kambing. Ketika diseret, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ala tantafi'u bijuludiha, tidakkah kalian mengambil manfaat dari kulitnya ini? Ya Rasulullah, innaha maitah, wahai Rasulullah, ini bangkai, mau kami buang gitu kan. Maka Nabi mengatakan apa? Yutahhiruha al-qaraz, di bangkai ini, jadi kulitnya itu tadi itu dibersihkan dengan qaraz. Qaraz itu sejenis tanaman yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk menyamak kulit dari kambing. Nah, jadi kambing yang tadi bangkai itu masih diperbolehkan oleh Nabi SAW mengambil manfaat dari kulitnya itu tadi, karena masih bisa disamak dan masih bisa dibersihkan. Jadi boleh digunakan kulit tersebut nanti untuk pemanfaatan yang bukan untuk menyimpan tempat makanan. Misal nanti kulitnya itu dipakai sebagai alas sendal di kaki seperti itu, atau dipakai sebagai pelana kuda dan lain sebagainya, selama pemanfaatannya itu tidak dipakai untuk tempat konsumsi makanan. Jadi yang demikian ini masih ada rukhsah atau keringanan dari Nabi SAW untuk memanfaatkan sesuatu dari bangkai ini. Yang tadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Untuk pemanfaatannya, kalau ada pemanfaatan dari syuhum atau lemak bangkai tadi yang dia tidak diharamkan, artinya selain untuk dikonsumsi dan selain untuk digunakan sebagai bahan untuk dioleskan ke kulit, itu masih boleh untuk dimanfaatkan. Allahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita nanti di hari akhir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan upaya kita tafaqquh fiddin ini sebagai cara bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan perjalanan kita menuju surga Allah kelak. Kita akhiri majelis siang hari ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din waj'alna mimman aradta bihi khaira. Allahumma ya hayyu ya qayyum nas'aluka ya Allah wa la nas'alu ahadan siwak ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.